Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Kalina. Kita ada dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022. Sebelum memulai ibadah saat ini, Kak Kalina izin buka masker ya adik-adik. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memulai ibadah kita di saat ini. Kak Kalina ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Lalu kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anakmu, di pagi hari ini kami selaku persekutuan anak dan remaja GPI Madipura, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena atas kebaikan-Mu kami boleh ada dalam ibadah di saat ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan permulaan, pertengahan hingga berakhirnya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan, dan pembacaan kita di hari ini diangkat menurut kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Kalina ulangi sekali lagi, Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Tetapi sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu untuk membacakan Alkitab yang berisikan sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman kebenaran yang sebentar kami baca dan dengarkan bersama menjadi bagian dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita tadi pada Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52, kita akan dengarkan bersama dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sapal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dingin. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupannya dari hari ke hari. Ya adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Katalina akan membawakan cerita tentang firman Tuhan yang sudah boleh kita baca dan dengarkan bersama, di mana pada firman Tuhan kita di hari ini dengan judul Yesus berjalan di atas air. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau yang namanya air sudah pasti adik-adik semua tahu yang namanya air tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, air itu sangat penting untuk kebutuhan kita, dan bahkan ada juga yang sering untuk pergi mandi di air laut, contohnya seperti di Hamad. Nah, air adalah zat cair yang kalau kita injak, pasti kita akan termasuk ke dalamnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Katalina akan berbicara tentang salah satu karya mujizat Tuhan, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan kita di sini, peristiwa tersebut terjadi ketika Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi ke Betsaida. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para murid melakukan perjalanan dengan perahu melewati danau untuk pergi ke Betsaida, di tengah-tengah danau tersebut, para murid mengalami musibah diterpa oleh angin sakal, yang mana angin itu berasalnya dari arah depan perahu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus melihat dari jauh kesulitan yang dialami oleh para muridnya, Tuhan Yesus kemudian ingin menolong para murid. Tuhan Yesus kemudian berjalan mendekati para murid atau menghampiri para murid yang ada di tengah-tengah danau tersebut, karena Tuhan Yesus melihat dari jauh betapa payahnya para murid itu mendayung ketika mereka diterpa oleh angin sakal tadi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan Yesus berjalan di atas air mau menunjukkan kepada para murid bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan mereka ketika mereka mengalami kesulitan tadi. Peristiwa Yesus berjalan di atas air merupakan salah satu karya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan hendak menunjukkan perbuatan cinta kasih dan kemurahan hati serta belas kasihan daripada Tuhan Yesus, karena di situ Tuhan Yesus ingin menolong para murid yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Hal ini terjadi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi para muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna Yesus berjalan di atas air yang pertama hendak memperlihatkan kemahakuasaan Yesus sebagai Allah yang berkuasa atas alam ciptaannya. Sebab hanya Allah saja yang dapat melakukan hal tersebut. Hal itu
dilakukan untuk meyakini para murid bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaannya. Dan hanya Yesus yang mampu meneduhkan dan menguasai setiap badai persoalan yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini hendak menunjukkan bahwa Yesus memberitahu para murid bahwa inilah saya adalah pencipta alam tersebut, dan sayalah yang memiliki kuasa atas ciptaan saya. Sehingga ketika Yesus menghampiri para murid dan menginjakkan kaki pada perahu tersebut, angin sakal itu pun teduh. Wah, sudah bisa dibayangkan ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Angin saja mendengarkannya. Semua yang ada di muka bumi ini pun mendengarkannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna Yesus berjalan di atas air yang kedua, peristiwa Yesus berjalan di atas air hendak mengajarkan kepada para murid bahwa saat mengalami kesulitan, mereka perlu bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus melalui iman percaya mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman, Kakak Lina yakin adik-adik semua yang percaya tentang Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki iman yang betul-betul yakin kepada Tuhan Yesus, di mana iman itu adalah kepercayaan kita. Iman itu adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati kita oleh tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, iman kita kepada Tuhan hanya bukan sebatas kita percaya dengan mulut saja, atau hanya sebatas kita percaya dengan hati saja, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita berserah kepada Tuhan Yesus ketika apa yang menjadi masalah kita, apapun persoalan kita, itu kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan pasti mampu menolong kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tumbuh melalui relasi kita dengan Allah, melalui komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana ya kita membangun komunikasi dengan Allah? Allah kan tidak kita lihat, tetapi kita imani bahwa Allah itu ada dan selalu menolong kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah? Yaitu melalui doa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, di mana di tengah segala aktivitas, tugas dan karya pelayanan Yesus, Yesus selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa. Hal ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apapun kesibukan kita, apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, aktivitas apapun itu, janganlah kita lupa untuk tetap membangun relasi kita dengan Tuhan, yaitu melalui berdoa. Kenapa adik-adik kita harus berdoa? Karena melalui doa itu jembatan untuk kita berbicara dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita juga bagaimana kita sebagai anak-anak Kristen belajar untuk lebih dekat dan lebih berserah diri kepada Tuhan Yesus melalui komunikasi kita, yaitu doa tadi, sehingga kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimanakah sikap percaya dan taat anak-anak Tuhan yang mencerminkan kita ini adalah anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Percaya dengan sepenuh hati kita, dengan keyakinan yang kuat dalam sikap hidup yang ditampilkan melalui perbuatan sehari-hari kita, seperti rajin beribadah, tidak melakukan kejahatan, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita harus selalu tahu dan selalu ingat bahwa janji penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menopang kita, walaupun kita menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita, menghadapi berbagai kesusahan. Kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kuatkanlah iman kita dengan membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Percaya dengan sepenuh hati, taat, yakin, dan terlebih lagi berserahlah kepada Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan sanggup menolong kita, Tuhan akan membantu kita, menopang kita untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tadi. Di saat ini Kakak Lina akan memberikan ayat hafalan yang terdapat pada Markus 6 ayatnya yang ke-50. Itu menjadi tugas ayat hafalan adik-adik di rumah. Silakan buatkan videonya dan dikumpulkan lewat pengasuh-pengasuh yang ada di sektor. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi untuk mengaminkan cerita kita tadi sekaligus dengan persembahan syukur. Kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik semua, lalu kita sambung dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, di dalam anak Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kami datang kepadamu lagi ya Tuhan, lewat ibadah sekolah minggu persekutuan anak dan remaja GPI Elim Adepura di saat ini. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu Bapa, dan kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang firman. Kami sudah boleh membaca bersama firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami terbatas. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Yesus mau berikan anak kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, agar sebagai anak-anak-Mu kami dapat mengerti, memahami tentang firman kebenaran-Mu, dan dapat menjadikan itu dalam bagian serta pegangan dalam kehidupan kami untuk melangkah lebih maju ke depan dalam hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, kami berdoa juga kepada persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan. Kami mengaku bahwa apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan syukur kami,
agar guna memperluas pekerjaanmu di tengah-tengah kehidupan jemaatmu, terlebih lagi dalam kehidupan PAR dan terlebih lagi dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, di saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh anak-anak persekutuan anak dan remaja GPI Elim Habepura, mulai dari jenjang PAUD, TK, Indria, anak kecil, anak tanggung sampai dengan anak remaja. Tuhan, karena keadaan, karena kondisi yang ada dengan COVID-19, kami semua belum boleh diizinkan untuk bertatap muka Tuhan, tetapi lewat ibadah saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus mau menjaga kami, melindungi kami semua di mana saja kami berada, di tempat-tempat tinggal kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi Tuhan berkati kami dengan kepintaran. Kami semua yang sudah duduk pada bangku-bangku pendidikan, pada jenjang-jenjang pendidikan kami, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berikan kami roh kepintaran, Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kami, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat membanggakan kehidupan orang tua kami. Terlebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, kami berdoa kepada para orang tua daripada anak-anak terkasih ke dalam tangan-Mu, kehidupan dengan tugas tanggung jawab, pekerjaan. Tuhan memberkati orang tua kami, di mana saja di tempat-tempat mereka bekerja. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan beri sehat, Tuhan jauhkan orang tua kami daripada segala sakit-sakit berbahaya. Apalagi Tuhan jauhkan semua kami daripada COVID-19. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak-Mu, kami berdoa juga kepada para pengasuh dengan segala tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati mereka semua pribadi lepas pribadi. Tuhan tuntun, Tuhan tolong agar kami semua dalam keadaan yang sehat, kami semua dilayakkan dan dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pengasuh di tengah-tengah jemaat ini. Badan pengurus PAR, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tuntun dan Tuhan tolong kami semua. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak, tak lupa juga kami berdoa kepada seluruh pendeta yang ada di gereja Elim Habepura, unsur-unsur majelis dan semuanya yang punya tanggung jawab untuk pelayanan ibadah. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, kami berdoa juga kepada teman-teman kami yang tidak sempat hadir dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan, Engkau mau memberkati mereka, Engkau menjamah, ketuklah pintu hati batin mereka, agar mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami semua pada jam-jam ibadah seperti ini. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak-Mu, inilah seluruh kehidupan kami. Kami memohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, Kakalina ajak berdiri sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah.
lalu kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah yang kami lakukan di saat ini sudah boleh berakhir. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal bersama-sama dengan kami semua mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi ingatlah untuk tetap jaga kesehatan, mau keluar kemanapun, ikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, dan sampai bertemu lagi di ibadah yang selanjutnya. Selamat pagi, shalom.